Kaisar Naga Abadi Chapter 1721 Bahasa Indonesia 1721 Bagaimana kamu ingin mati? Tatapan Luming sangat dingin, sangat dingin. Niat membunuh yang mengejutkan muncul dari tubuhnya. Dia bisa menebak situasi di tempat kejadian hanya dengan sekali pandang. Mo Yang, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Luming berkata dengan dingin dan melangkah maju. Kamu, blokir dia, mati. Mo Yang meraung, dan sosoknya menyerang ke depan seperti kilat. Tetua lainnya tidak akan sebodoh itu menghentikan Luming. Saat itu, di luar lembah Dewa Naga, Luming telah menunjukkan kekuatan tempur yang menakutkan. Orang suci yang cerdas itu tidak terkalahkan. Jika dia naik, dia hanya akan mendekati kematian. Dia berbalik dan berlari ke arah lain. Luming pasti akan mengejar Mo Yang terlebih dahulu. Dengan begitu, dia bisa melarikan diri. Tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Luming berkata dengan dingin. Dia mengepalkan tinjunya di udara, dan kekuatan melahap yang mengerikan meledak. Saat tubuh rohnya berevolusi, kekuatan melahapnya juga menjadi lebih kuat. Kekuatan melahap menyelimuti Mo Yang dan lelaki tua itu pada saat yang bersamaan. Tubuh mereka terkena gaya gravitasi yang mengerikan. Bukan saja mereka tidak bisa terbang ke depan, tapi mereka juga terpaksa mundur. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Terbang-terbang. Kamu mendekati kematian. Mo Yang meraung. Dia sangat takut hingga isi perutnya akan pecah. Dia mencoba yang terbaik untuk terbang ke depan, tetapi tubuhnya mundur semakin cepat. Orang tua itu juga sama. Dia bahkan tidak bisa terbang dengan budidaya alam suci. Dia sangat terkejut. Segera, mereka berdua mundur ke tempat tidak jauh dari Luming. Ampuni aku, ampuni aku. Saya tidak melakukan apapun. Itu semua ulah Mo Yang. Orang tua itu meraung, mengkhianati orang tua itu. Anda, Mo Yang memelototi orang tua itu. Kalian semua serigala dari sarang yang sama, kalian akan mati. Luming melambaikan tangannya. Kekuatan sucinya seperti pisau, memotong yang lebih tua menjadi dua. Jiwanya hancur pada saat bersamaan. Seorang suci di alam suci awal yang cerah benar-benar tidak berdaya di tangan Luming. Pada saat ini, Qiu Yingying telah mengeluarkan pedang Ki Iblis dari tubuh Qiu Hao. Qiu Hao merangkak ke sisi wanita muda itu dan memeluk tubuhnya seperti orang bodoh. Ini membuat tatapan Luming menjadi lebih dingin. Niat membunuh yang dingin menyelimuti Mo Yang, dan matanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Jadi, bagaimana kamu ingin mati? Akhirnya, pandangan Luming tertuju pada Mo Yang. Luming, kamu tidak bisa membunuhku. Ada begitu banyak kekuatan kuat di aliansi Sekte Setan Langit. Jika kamu membunuhku, kamu tidak hanya akan mati, tetapi seluruh keluarga dan temanmu juga akan mati. Mo Yang meraung. Suara mendesing. Luming menjentikkan jarinya, dan seberkas energi Sein melesat ke selangkangan Mo Yang, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Ah! Mo Yang menjerit nyaring, air mata dan ingus mengalir di wajahnya. Bahkan sekarang, kamu masih mengancamku. Lelucon yang luar biasa. Luming berkata dengan acuh tak acuh. Ah! Luming, bunuh aku jika kamu bisa. Biar ku beritahu, Xian Yanxing juga sudah mati. Anda tidak akan pernah mendapatkannya. Hahaha, kamu terlalu naif. Mo Yang tertawa seperti orang gila. Dia sepertinya tahu bahwa dia tidak akan bisa hidup, jadi dia memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga. Hati Luming bergetar dan matanya memancarkan cahaya yang menakutkan. Bicaralah, ada apa dengan King kecil? Apa yang kamu lakukan padanya? Hahaha, Luming, aku tidak akan memberitahumu. Lain kali Anda melihatnya, dia bukan lagi dia. Dia bahkan mungkin membunuhmu. Hahaha. Mo Yang tertawa. Bicaralah, apa yang terjadi? Suara Luming bahkan lebih dingin. Dia punya firasat buruk di hatinya. Dia sudah merasakan ada yang tidak beres dengan Xian Yanxing. Pertama kali dia pergi ke Sekte Iblis Tianyu, dia diburu dalam perjalanan pulang. Kali kedua dia pergi, dia bahkan tidak melihat Xian Yanxing. Luming, bunuh saja aku. Bunuh saja aku. Aku tidak akan memberitahumu. Mo Yang tertawa terbahak-bahak. Dia sudah berusaha sekuat tenaga. Apa menurutmu aku tidak bisa berbuat apa-apa jika kamu tidak memberitahuku? Aku akan tahu jika aku mencari jiwamu. Luming berkata dengan dingin. Dengan cepat,
dia muncul di depan Mo Yang. Dia mengulurkan tangannya dan menyegel budidaya Mo Yang. Jangan, jangan. Mo Yang akhirnya takut. Dia berjuang dengan sekuat tenaga. Namun, budidayanya telah disegel. Lu Ming mengulurkan jarinya dan menyentuh glabella Mo Yang. Tubuh Mo Yang segera menegang, seolah-olah dia menjadi orang bodoh. Lu Ming mengaktifkan keterampilan rahasianya. Kekuatan jiwanya meresap ke dalam jiwa Mo Yang dan dia mulai mencari jiwanya. Namun, tepat pada saat ini, kekuatan penghancur yang mengerikan tiba-tiba meledak di dekat jiwa Mo Yang. Ia ingin menghancurkan jiwa Lu Ming dan Mo Yang bersama-sama. Jiwa Mo Yang sebenarnya dibatasi. Sepertinya ada rahasia besar. Hati Lu Ming tergerak. Jelas sekali seseorang takut jiwa Mo Yang akan digeledah dan rahasianya akan bocor. Karena itu, mereka telah memasang segel di sekitar jiwa Mo Yang. Setelah jiwa Mo Yang dicari, segelnya akan diaktifkan dan menghancurkan jiwanya. Begitu jiwanya hancur, Mo Yang akan menjadi idiot. Tentu saja, dia tidak akan dapat menemukan apapun. Kemungkinan besar itu adalah batasan yang ditinggalkan oleh Master Mo Yang, Master Sekte dari Sekte Iblis Langit. Arai Dao. Lu Ming menggeram dan mengaktifkan hukum Arai Dao. Rune yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara dan menyelimuti kekuatan penghancur, mencoba menyegelnya. Namun, kekuatan penghancurnya sangat kuat. Itu terus menghancurkan rune yang telah diubah menjadi hukum Arai Dao Lu Ming. Jika ini terus berlanjut, Lu Ming tidak akan bisa bertahan lama. Gelembung. Lu Ming berseru. Gelembung muncul dan dia menerapkan hukum ruang waktu, yang meresap ke dalam tubuh Mo Yang dan menyelimuti energi destruktif. Ini untuk sementara memblokir energi destruktif. Saya harus cepat. Lu Ming menggunakan seni pencarian jiwa. Seketika, serangkaian gambaran jelas muncul di depan matanya. Tiba-tiba, sebuah gambar menarik perhatian Lu Ming. Penglihatan Lu Ming sepertinya telah berubah menjadi penglihatan Mo Yang saat dia mengikuti seorang wanita paruh baya cantik menyusuri sebuah lorong. Wanita paruh baya yang cantik itu adalah Master Sekte dari Sekte Iblis Langit. Setelah berjalan melalui lorong yang gelap, mereka sampai di sebuah gua bawah tanah. Di dalam gua bawah tanah, ada seorang wanita cantik duduk bersila tak bergerak. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh ki iblis. King kecil. Hati Lu Ming bergetar. Wanita tak tertandingi itu adalah Xie Nianxing. Dan EBSCP, huhu. Di gua bawah tanah ini, kabut berwarna merah darah memenuhi udara. Pada saat ini, kabut berwarna merah darah ini berkumpul dan membentuk wajah besar. Itu tampak seperti seorang wanita yang sangat tua. Apakah kamu sudah membawa materinya? Wajah raksasa itu membuka mulutnya, dan suaranya bergema di gua bawah tanah. Aku sudah membawanya. Grandmaster Sekte Iblis Langit mengeluarkan botol giok, dari mana beberapa sosok terbang keluar. Hati Lu Ming bergetar. Sosok itu jelas merupakan jiwa seorang sage. Wajah raksasa itu membuka mulutnya dan menyedot jiwa-jiwa ke dalam mulutnya. Itu mengungkapkan ekspresi kenikmatan sebelum berbicara dengan suara yang tajam, itu masih belum cukup. Aku masih kekurangan sedikit. Cepat dan temukan aku lebih banyak jiwa. Saat aku memulihkan sejumlah kekuatan jiwa, aku bisa menggunakan tubuh gadis ini untuk terlahir kembali. Hehe, gadis ini punya peluang besar. Dia tidak hanya mendapatkan inti dunia dari master tingkat kaisar, tetapi tubuhnya juga mengandung kekuatan yang menakutkan. Jika saya menggunakan tubuhnya untuk terlahir kembali, kultivasi saya tidak hanya akan pulih sepenuhnya, tetapi saya juga akan dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Kaisar Naga Abadi Chapter 1722 Bahasa Indonesia 1722 Bab 1722 Rahasia yang mengejutkan. Wajah raksasa itu tertawa tajam dan terus berputar. Itu sangat aneh. Lu Ming dapat dengan jelas merasakan tubuh Mo yang sedikit gemetar, seolah dia sangat ketakutan. Raja Iblis Darah, jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku. Kata Sekte Iblis Tian Yu. Jangan khawatir, saat agama roh jahat bangkit kembali, mereka pasti punya cara untuk membantumu melangkah ke alam kaisar bela diri. Wajah raksasa itu tertawa. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara menggelegar terdengar di benak Lu Ming. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi sekarang? Di kedalaman Sekte Iblis Tianyu, ada Raja Dharma dari roh jahat.
Dia sepertinya ingin menggunakan tubuh Xian Yanxing untuk dilahirkan kembali, yang berarti dia ingin memiliki Xian Yanxing. Hati Lu Ming dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Dia berbohong ketika mengatakan bahwa Xian Yanxing sedang mengasingkan diri. Brengsek, Lu Ming meraung di dalam hatinya. Dia perlahan memaksa dirinya untuk tenang dan terus membaca. Selanjutnya, dia melihat beberapa gambar secara berurutan. Tiba-tiba, banyak orang yang Tianyu muncul di layar. Sekte pedang yang tidak memiliki niat, itu adalah orang-orang dari sekte pedang yang tidak memiliki niat. Setelah melihat lebih dekat, Lu Ming menyadari bahwa ini sebenarnya adalah orang-orang dari sekte pedang yang tidak disengaja. Sekte pedang yang tidak disengaja sebenarnya tersembunyi di dalam sekte iblis Tianyu. Tidak diragukan lagi, sekte iblis Tianyu juga bergabung dengan roh jahat. Ci. Pada saat itu, kekuatan destruktif menjadi semakin ganas. Itu secara langsung menerobos penghalang hukum arah Aidao. Bahkan hukum ruang waktu tidak dapat menghentikannya dan perlahan-lahan ditembus. Gumpalan jiwa Lu Ming segera mundur dari jiwa Moyang. Kemudian, kekuatan kehancuran menenggelamkan jiwa Moyang. Moyang memegangi kepalanya dan berteriak dengan marah. Dia tampak sangat kesakitan saat dia berjuang di tanah. Setelah beberapa saat, Moyang akhirnya berhenti meronta dan pingsan. Jelas sekali bahwa jiwa Moyang telah hancur. Bahkan jika dia bangun, dia tetap menjadi idiot. King kecil, Lu Ming mengepalkan tangannya erat-erat, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengejutkan. Menurut isi pencarian jiwa, Xian Yanxing seharusnya masih baik-baik saja dan tidak kesurupan. Namun, situasinya selalu berubah, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setiap hari Xian Yanxing tinggal di sekte iblis Tianyu adalah hari ekstra bahaya. Dia harus menyelamatkan Xian Yanxing. Sepertinya dia harus menerobos masuk ke dalam sekte iblis Tianyu. Budidayanya tidak cukup, tetapi ia memiliki tombak reinkarnasi. Dia mungkin punya peluang. Menarik napas dalam-dalam, Lu Ming menenangkan dirinya dan berjalan ke sisi Qiu Ying dan Qiu Hao. Qiu Hao masih memegangi tubuh wanita muda itu seperti orang idiot. Lu Ming menghela nafas panjang. Sayangnya mereka terlambat satu langkah. Kalau tidak, hal seperti itu tidak akan terjadi. Ying, ayo bawa kakakmu kembali ke lembah Dewa Naga. Kata Lu Ming. Qiu Ying mengangguk, lalu dengan lembut berkata, saudaraku, ayo kita kembali ke lembah Dewa Naga dulu. Nona Jia telah meninggal. Kita harus menguburkannya. Itu benar, saudara Qiu. Kamu harus menenangkan diri. Kata Lu Ming. Qiu Hao mengangguk dan mengangkat tubuh wanita muda itu sebelum berdiri. Meskipun dia terluka parah, itu bukanlah cedera yang fatal. Tubuh spiritual kaisar bela dirinya kuat dan kemampuan pemulihannya sangat kuat. Dia sudah bisa bergerak. Saudara Lu, terima kasih. Qiu Hao melirik Lu Ming, lalu menggendong tubuh wanita muda itu dan berjalan ke depan. Tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Saat ini, sebuah suara datang dari kejauhan. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan suara yang menakutkan, cahaya perak melintas di langit dan mendekat dengan kecepatan yang mengerikan. Bahkan sebelum suaranya memudar, cahaya perak telah tiba. Cahaya perak menyebar, dan sesosok tubuh muncul. Yin Zeng. Pupil mata Lu Ming mengerut dan matanya sedikit menyipit. Itu adalah Yin Zeng, penguasa lembah naga perak. Yin Zeng, kamu mengikutiku. Lu Ming berkata dengan dingin. Aku hanya mengirim orang untuk mengawasimu. Yin Zeng berkata dengan dingin. Dia mengalihkan pandangannya ke seluruh tempat kejadian dan matanya tertuju pada Lu Ming. Lu Ming, serahkan warisan dan harta Kaisar Chang. Yin Zeng, kamu mengikutiku tanpa izin dan ingin aku menyerahkan harta dan warisan Kaisar Chang. Apakah kamu tidak takut tuanku akan mengetahuinya? Kata Lu Ming. Penguasa lembah naga perak mencibir tetapi tidak mengatakan apapun. Atau, setelah aku memberimu warisan dan harta Kaisar Chang, kamu dapat membunuh kami untuk membungkam kami. Petik 2. Lu Ming berkata lagi, kamu tidak punya pilihan hari ini. Suara Yin Zeng dingin. Apakah begitu? Saya memilih untuk tidak mengatakannya. Kata Lu Ming. Jika kamu tidak memberitahuku, kamu semua akan mati. Aku akan menyiksa keduanya di depanmu, selangkah demi selangkah, agar mereka tidak mati.
Jika kamu masih tidak memberitahuku, aku harus belajar darimu dan mencari jiwamu. Kata penguasa lembah naga perak. Ekspresi Luming menjadi gelap. Yin Zeng, sebagai penguasa lembah, bagaimana Anda bisa memperlakukan murid lembah Dewa Naga seperti ini? Betapa tercela. Kata Luming. Hentikan omong kosong itu dan serahkan. Yin Zeng berteriak, keserakahan muncul di matanya. Pada saat ini, Luming melambaikan tangannya dan cahaya putih menyala, menjaga Qiu Yingying dan Qiu Hao tetap berada di diagram gunung dan sungai. Kemudian, Luming menggunakan tangga angin yang menggelegar dan berlari keluar seperti kilat. Jika kamu ingin pergi, tubuh Yin Zeng. Dia terbang seperti naga perak dan menyusul Luming dalam sekejap. Dia melayangkan pukulan dan naga perak terbang keluar, menerkam ke arah Luming dengan kekuatan yang menakutkan. Bus, Bubbles, yang berada di bahu Luming, membuka terowongan ruang waktu dan Luming melangkah masuk. Hukum ruang waktu, merusak. Yin Zeng terkejut pada awalnya. Kemudian, dia meraung dan mendorong telapak tangannya keluar dengan kekuatan yang luar biasa. Seekor naga perak besar terbang dengan taring dan cakarnya terbuka. Cakar naga itu mencengkeram terowongan ruang waktu. Terowongan ruang waktu mengeluarkan getaran yang mengerikan dan kemudian meledak dengan keras. Luming belum melintasi jarak jauh sebelum dia langsung terguncang keluar dari terowongan ruang waktu. Yin Zeng terlalu kuat. Bahkan di antara para Great Saint, ia adalah seorang ahli, dan tingkat pengolahannya hampir mendekati level Saint Absolute. Di sisi lain, gelembung-gelembung tersebut belum menembus alam Saint. Meskipun hukum ruang waktu sangat mendalam, hukum tersebut jauh lebih rendah daripada hukum Yin Zeng. Terowongan ruang waktu dihancurkan oleh Yin Zeng dalam sekejap. Apakah ini tikus roh ruang waktu yang legendaris? Luming, kamu benar-benar diberkati. Tidak, seharusnya akulah yang diberkati karena semua ini akan segera menjadi milikku. Yin Zeng tertawa keras, sangat senang dengan dirinya sendiri. Tuan lembah. Luming tiba-tiba melihat ke belakang Yin Zeng dan membungkuk sedikit. Hehehe, Luming, menurutmu apakah aku akan mempercayai trik tingkat rendah seperti itu? Yin Zeng mencibir. Luming ingin mengalihkan perhatiannya dan melarikan diri. Bagaimana mungkin? Sekarang, cepat serahkan warisan dan harta Kaisar Chang. Jika tidak, Anda akan mati dengan mengenaskan. Anda harus sadar betul bahwa apakah Anda menyerahkannya atau tidak, Anda sudah mati. Jika kamu menyerahkannya, aku akan mengurangi rasa sakitmu. Yin Zeng melanjutkan, menurutku kaulah yang mati. Suara dingin terdengar. Itu tidak datang dari Luming tapi dari belakang Yin Zeng. Tubuh Yin Zeng menegang saat mendengar suara itu. Kaisar Naga Abadi Chapter 1723 Bahasa Indonesia. Tubuh Yin Zeng menegang, dan wajahnya berubah menjadi hijau dan putih. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya, dan dia perlahan berbalik. Tidak jauh dari situ, dua lelaki tua sedang menatap Yin Zeng dengan mata dingin. Wajah Yin Zeng langsung memucat. Kedua lelaki tua itu adalah penguasa lembah-lembah naga awan dan lembah naga es. Yin Zeng, aku sangat kecewa padamu. Tuan lembah naga es menghela nafas. Apa yang ingin kukatakan padanya? Jika aku tidak membunuhnya hari ini, dia akan membawa bencana yang tak ada habisnya. Wajah Master Cloud Dragon Valley tidak lagi memiliki senyuman lembut. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Bus! Suara pedang terdengar saat Master Lembah Naga Awan melangkah keluar. Kekuatan pedang yang menakutkan menekan ke arah Yin Zeng. Yin Zeng, apa yang kamu lakukan? Kamu ingin membunuhku. Aku adalah penguasa lembah naga perak, dan statusku setara dengan statusmu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membunuhku. Teriak Yin Zeng. Menggelikan. Suara guru lembah naga dari awan terdengar dingin saat dia menebas dengan pedangnya. Kekuatan pedang yang besar menyebabkan ekspresi Yin Zeng berubah. Dia mengertakkan gigi dan langsung bergegas menuju Luming, ingin menyanderanya. Namun, Master Lembah Naga Awan tidak akan membiarkan dia melakukan apa yang diinginkannya. Dia mengubah arah pedangnya dan menebas antara Yin Zeng dan Luming. Kekuatan pedang yang menakutkan membuat Yin Zeng terbang sementara Luming tidak terluka. Bus! Master Cloud Dragon Valley maju selangkah dan muncul di depan Luming. Sekali lagi, dia mengayunkan pedangnya. Puff! Darah berceceran ke segala arah,
dan Yin Zeng hampir terbelah dua. Luka mengerikan muncul di tubuhnya, dan dia memuntahkan seteguk darah. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Tuan Lembah, selamatkan aku. Selamatkan aku. Aku, penguasa lembah-lembah naga perak, telah memberikan segalanya untuk lembah Dewa Naga. Saya telah memberikan banyak kontribusi selama bertahun-tahun. Anda tidak bisa begitu saja melihat saya terbunuh. Yin Zeng berteriak dan memohon pada penguasa lembah naga es. Yin Zeng, aku belum pernah melihatmu berusaha sekuat tenaga selama bertahun-tahun ini. Kamu terlalu egois dan mengabdi pada dirimu sendiri. Semua yang Anda lakukan adalah untuk murid Anda, keturunan Anda, dan diri Anda sendiri. Anda bahkan menyalahgunakan kekuasaan Anda untuk memanfaatkan peluang murid lembah lainnya. Para master lembah yang lain telah menyebutkannya kepadaku berkali-kali dan aku telah memberimu banyak kesempatan. Tuan Lembah Naga Es menghela nafas. Tidak, tidak ada hal seperti itu. Fitnah, itu murni fitnah. Yin Zeng berteriak dan dengan cepat menyangkal. Fitnah. Lalu kenapa kamu meminta lembah naga perak untuk bersembunyi di belakang selama perang dengan 3 sekte? Master lembah naga es melanjutkan. Itu tidak sepadan. Apakah itu layak untuk Luming, seekor semut dari pulau terpencil? Apakah layak bertarung sampai mati demi dia? Dia pikir dia siapa? Sikapku selalu menyerahkannya dan meringankan hubungan dengan sekte Dewa Surgawi. Selain itu, alasan mengapa saya meminta Luming untuk menyerahkan warisan dan harta Kaisar Chang juga karena ini. Saya tidak melakukannya untuk diri saya sendiri. Saya ingin memberikannya kepada sekte lain untuk meredakan kemarahan mereka. Dengan cara ini, aku bisa melindungi lembah Dewa Naga. Tuan Lembah, semua yang kulakukan adalah demi lembah Dewa Naga. Langit dan bumi dapat menjadi saksi akan hal ini. Yin Zeng berdalih, hanya hidung dan air mata. Dia langsung menyingkirkan semua yang baru saja dia lakukan dan mengatakan bahwa dia melakukannya demi lembah Dewa Naga. Lu Ming mencibir. Orang tua ini memang lebih licik daripada rubah. Ini, dan EBSP, ini, gumam Master Lembah Naga Es. Dan EBSP, penguasa lembah naga perak melihat keraguan-raguan di wajah Naga Es dan sangat gembira. Dia berpikir bahwa dia telah diselamatkan dan akan mengatakan lebih banyak. Puci. Sebuah pedang panjang menembus dantiannya dari belakang, menghancurkan hati Sainnya. Yin Zeng menjerit melengking dan berbalik dengan marah, menatap Master Lembah Naga Awan dengan tidak percaya. Master Cloud Dragon Valley ternyata telah bergerak dan menghancurkan hati sucinya dalam satu gerakan. Begitu hati Sainnya hancur, maka ia akan menjadi cacat. Bahkan jika dia tidak mati, itu lebih buruk dari kematian. Kamu, dan EBSP, mata Yin Zeng melotot, dipenuhi kengganan. Dia sudah membujuk Master Lembah Naga Es, tapi dia tidak menyangka bahwa Master Lembah Naga Awan tidak akan bertindak sesuai aturan. Sangat tidak masuk akal. Jika aku bilang aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Kata Master Lembah Naga Awan dengan acuh tak acuh. Dengan lambaian tangannya, aura pedangnya meledak, dan tubuh Yin Zeng menjadi abu. Kau mempercayai omong kosong kikuknya. Dan EBSP, Master Cloud Dragon Valley melambaikan tangannya, dan pedang itu terbang kembali ke tangannya. Dia kemudian menatap Master Lembah Naga Es dengan tatapan tidak senang. Bukannya aku percaya padanya, hanya saja kami sudah menjadi murid selama bertahun-tahun, jadi aku tidak tega melihatnya seperti ini. Dan EBSP, hehe, Master Lembah Naga Es tersenyum pahit. Tuan Lembah, Tuan, mengapa kamu datang ke sini? Lu Ming menangkupkan tinjunya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Yin Zeng? Orang ini, dia selalu bertingkah licik, dia pasti tidak punya niat baik. Aku dan kakak laki-lakiku kebetulan sedang pergi keluar untuk suatu urusan, dan ketika kami melihat Yin Zeng juga keluar, kami mengikutinya sepanjang jalan. Aku tidak menyangka dia benar-benar punya ide tentangmu, dia benar-benar mencari kematian. Awalnya, kami tidak punya alasan untuk membunuhnya, tapi sekarang saatnya memenggal kepalanya. Kata Master Lembah Naga Awan. Lu Ming mengangguk dan bertanya, Tuan, kamu bilang kamu akan keluar. Apa masalahnya? Bukankah sekte lain membentuk aliansi di sekte iblis Tian Yu? Ayo pergi dan ikut bersenang-senang. Kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian kita. Kata Master Lembah Naga Awan. Sekte iblis Tian Yu. Tuan Lembah,
ketika saya mencari jiwa Mo yang sebelumnya, saya menemukan sebuah rahasia besar. Lu Ming mengangkat alisnya. Kemudian, Lu Ming memberitahunya tentang iblis darah Sakyamuni dan sekte pedang yang tidak disengaja. Apa? Sekte iblis Tianyu sebenarnya berpihak pada roh jahat, dan mereka bahkan menyembunyikan Raja Dharma dan orang-orang dari sekte pedang yang tidak disengaja. Dan EBSCP, apa? Tuan Lembah Naga Es terkejut. Haha, tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya, kita dapat menghancurkan aliansi mereka. Mata Master Lembah Naga Awan berbinar dan dia tertawa. Minger, kamu harus kembali ke Lembah Dewa Naga dulu. Kami akan berangkat ke Sekte Iblis Tianyu sekarang. Master Cloud Dragon Valley melanjutkan. Tuan, saya ingin kalian semua ikut dengan saya. Kata Lu Ming. Tidak, terlalu berbahaya bagimu untuk pergi. Ada banyak ahli di Sekte Iblis Tianyu sekarang. Jika perang dimulai, bahkan aku tidak bisa melindungimu. Master Cloud Dragon Valley melambaikan tangannya dan menolak. Tuan, saya telah memperoleh harta karun di medan perang. Melindungi diri saya sendiri. Saya juga punya rencana yang, jika berhasil, dapat memecah aliansi pihak lain. Ayo pergi, kata Lu Ming. Dia kemudian menceritakan rencananya padanya. Kamu benar-benar bisa melindungi dirimu sendiri. Master Cloud Dragon Valley bertanya lagi. Ketika dia menerima jawaban tegas dari Lu Ming, dia mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu kami akan melaksanakan rencanamu. Tuan, harap tunggu sebentar. Aku harus mengirim Ying Ying dan yang lainnya kembali ke Lembah Dewa Naga dulu. Kata Lu Ming, kami akan membawamu kembali bersama kami. Kata Master Lembah Naga Awan. Lu Ming mengangguk dan kemudian memasukkan Mo yang ke dalam diagram gunung dan sungai. Mo yang sangat diperlukan dalam rencana masa depannya. Adapun mayat kedua orang suci itu, Lu Ming membakarnya menjadi abu. Kemudian, Master Lembah-Lembah Naga Awan dan Lembah Naga Es membawa Lu Ming kembali ke Lembah Dewa Naga. Setelah melepaskan Qiu Yingying dan saudara perempuannya, kedua guru lembah membawa Lu Ming ke arah Sekte Iblis Langit. Tuan Lembah, hanya dengan kita bertiga, saya khawatir kita tidak memiliki cukup tenaga. Kata Lu Ming, kami bertiga jelas tidak cukup. Masih ada yang lain. Aku akan membawamu menemui mereka nanti. Master Awan Lembah Naga tersenyum. Kaisar Naga Abadi Chapter 1724 Bahasa Indonesia. 1724 Bab 1724 Membunuh dalam perjalanan menuju Sekte Iblis Tianyu. Di puncak gunung yang tinggi dan indah, Lu Ming melihat tiga sosok berdiri melawan angin. Patriark Naga Es, Kepala Sekte Pedang Hidup dan Mati, dan Penguasa Kastil Iblis. Mata Lu Ming berbinar. Hubungan antara Sekte Pedang Hidup dan Mati, Kastil Iblis, dan Lembah Dewa Naga sangat baik, terutama Kastil Iblis, yang memiliki hubungan dekat dengan kepala keluarga Naga Es. Tidak mengherankan jika ketiga sekte tersebut berdiri bersama. Dengan cara ini, ada 5 orang suci yang mutlak. Sang Patriark Naga Es, pemimpin Lembah Naga Awan, dan pemimpin Sekte Pedang Kehidupan dan Kematian lebih kuat dibandingkan para biksu absolut pada umumnya. Ini adalah kekuatan yang menakutkan. Mengapa kalian membawa si kecil ini ke sini? Mata Raja Kastil Iblis itu seperti dua matahari saat dia memandang Lu Ming. Seperti ini, penguasa lembah memberitahunya tentang situasi yang dipelajari Lu Ming dari pencarian jiwa Moyang, serta rencana Lu Ming. Jadi, Sekte Iblis Tianyu juga merupakan sisa dari roh jahat. Saya sudah lama menduga bahwa ada sekte lain yang merupakan sisa-sisa roh jahat, tetapi saya tidak menyangka itu adalah Sekte Iblis Tianyu. Tubuh Demon Castle Lord memancarkan cahaya keemasan, dan suaranya dingin. Ini saat yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran kali ini. Mungkin kita bisa menangkap semua sisa roh jahat. Suara pemimpin sekte itu juga sangat dingin. Kemudian, mereka mendiskusikan detailnya dan menunggu dengan tenang. 3 hari kemudian, banyak sekte akan berkumpul di Sekte Setan Tianyu untuk membentuk aliansi. Sekte Iblis Tianyu sibuk dengan aktivitas. Kali ini, 6 dari 12 sekte tingkat atas di benua Azure telah berkumpul di Gunung Iblis Sekte Iblis Langit. Sekte Iblis Tianyu, Sekte Yudu, Sekte Tiansen, Sekte Bulan Jahat, Menara Iblis Darah, dan Sekte Pedang Jiuxiao. Adapun Istana Raja Langit, Istana Linglong, dan keluarga Po Yuan,
tiga kekuatan utama memilih untuk tetap netral dan mengawasi. Tidak ada yang maju. Adapun Sekte Pedang Hidup dan Mati dan Kastil Iblis, mereka secara alami tidak akan datang. Ada 6 sekte teratas dan lusinan kekuatan kecil dan menengah lainnya. Sekte Iblis Tianyu penuh dengan orang. Di Gunung Iblis yang menjulang tinggi, ada sebuah aula besar. Di depan aula terdapat banyak meja perjamuan. Para ahli dari 6 sekte teratas, termasuk Sekte Iblis Tianyu dan Sekte Tianshen, semuanya duduk di posisi teratas. Ada juga beberapa pemimpin pasukan kecil dan menengah. Grandmaster Sekte Iblis Langit duduk di ujung meja. Dia melihat sekeliling dan berkata, aliansi ini dimaksudkan untuk menghancurkan lembah Dewa Naga. Apakah Anda punya saran? Petik 2. Menurutku jika kita bisa memaksa Luming untuk menyerahkan warisan dan harta Kaisar Chang, tidak perlu bertarung sampai mati dengan lembah Dewa Naga. Kami akan menderita 800 kerugian meskipun kami kehilangan 1000 musuh. Jika kita bertarung sampai mati dengan lembah Dewa Naga, kerugian kita juga tidak akan sedikit. Dan EBSCP, kata pemimpin Sekte Bulan Jahat. Kata-katanya segera mendapat persetujuan dari beberapa faksi kecil. Aliansi mereka kali ini adalah demi warisan dan harta Kaisar Chang, bukan untuk bertarung sampai mati. Anda salah. Dengan pencapaian Luming saat ini, jika dia tidak mati, siapa yang bisa menyaingi dia ketika dia besar nanti? Jika lembah Dewa Naga tidak dihancurkan, pasti akan menimbulkan masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Bagaimana tidak dihancurkan? Jika tidak, kitalah yang akan berada dalam bahaya di masa depan. Kata Master Sekte dari Sekte Iblis Langit. Ekspresi orang lain berubah. Master Sekte dari Sekte Iblis Langit tidak buruk. Bakat Luming terlalu kuat. Jika dia tumbuh besar di masa depan dan menyimpan dendam, dengan dukungan lembah Dewa Naga, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Semua sekte yang berpartisipasi dalam masalah ini berada dalam bahaya. Menurut pendapat saya, tidak hanya lembah Dewa Naga yang harus dihancurkan, tetapi Sekte Pedang Hidup dan Mati dan Kastil Iblis juga harus dihancurkan satu persatu. Dengan cara ini, kita bisa menghilangkan semua masalah di masa depan. Apalagi kita bisa membagi wilayah yang mereka tempati secara merata. Dengan cara ini, sekte kita akan menjadi lebih kuat. Master Sekte dari Sekte Iblis Langit melanjutkan dengan tatapan dingin di matanya. Jika dia tidak memulai perang, bagaimana dia bisa mendapatkan jiwa para suci yang kuat untuk diserap oleh Raja Murid Iblis Darah? Bagaimana mereka bisa melemahkan kekuatan benua Azure? Oleh karena itu, hal terpenting adalah jangan menghancurkan Luming. Yang paling penting adalah memulai perang. Saat berbagai sekte berdiskusi, Luming tiba, sendirian, di luar Sekte Iblis Tianyu. Dia tidak berhenti dan langsung menuju sekte tersebut. Siapa di sana? Berhenti. Seseorang berteriak. Beberapa penjaga muda dari Sekte Iblis Langit muncul. Ketika mereka melihat Luming, wajah mereka berubah dan mereka berteriak, Luming, Luming ada di sini. Enyah. Luming maju selangkah. Langit bergemuruh dan para penjaga muda memuntahkan seteguk darah. Sosok-sosok terbang keluar dari Sekte Iblis Tianyu. Beberapa dari mereka memiliki aura yang kuat dan jelas berada di alam suci. Ketika mereka melihat Luming, ekspresi mereka berubah drastis. Seseorang berteriak, cepat lapor ke Master Sekte. Membunuh. Luming melangkah maju dan berteriak. Dia mengaktifkan teknik pedang surgawi. Beberapa orang suci menjerit kesakitan saat jiwa mereka dihancurkan oleh teknik pedang surgawi Luming. Luming memancarkan niat membunuh yang dingin saat dia melangkah maju di udara. Mereka yang berada di bawah alam suci pucat. Mereka tidak berani menghentikan Luming dan mundur. Banyak ahli sedang berdiskusi di aula yang tinggi ketika beberapa sosok tiba-tiba terbang dengan tergesa-gesa. Wajah Master Sekte itu menjadi gelap saat dia menegur, apa yang terburu-buru? Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sedang mendiskusikan hal-hal penting dengan Sekte Master? Master Sekte, Luming ada di sini, kata salah satu tetua dengan cepat. Begitu dia mengatakan itu, seluruh tempat menjadi sunyi. Apa, Luming? Berapa banyak orang di sana? Master Sekte dari Sekte Iblis Langit bertanya. Hanya satu orang, hanya Luming saja. Jawab orang tua itu. Beraninya dia menerobos masuk ke sini sendirian. Pemimpin sekte, aku akan keluar dan menangkap Luming. Kata seorang Santa Agung dari Sekte Setan Tianyu. Tunggu sebentar.
Tidak mungkin Luming datang ke sini sendirian untuk mati. Dia pasti merencanakan sesuatu. Mari kita semua keluar dan melihat apa yang dia lakukan. Bagaimana menurutmu, semuanya? Kata Master Sekte dari Sekte Iblis Langit. Baiklah, siapa yang peduli trik apa yang dia miliki? Ada begitu banyak dari kita di sini. Dia tidak akan punya peluang. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk menangkap Luming dan memaksanya menyerahkan warisan dan harta Kaisar Chang. Haha. Ayo pergi. Para ahli dari berbagai sekte semuanya menuju keluar dari Gunung Iblis. Segera, mereka melihat beberapa murid Sekte Iblis Langit mundur sementara Luming berjalan sendirian di udara. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Hal ini membuat wajah Master Sekte dari Sekte Iblis Langit menjadi suram. Master Sekte dari Sekte Iblis Langit mengamati sekeliling sebelum tatapannya tertuju pada Luming. Luming, siapa lagi yang bersamamu? Suruh mereka menunjukkan diri mereka sendiri. Jika Anda ingin orang lain menunjukkan diri mereka, kami harus melihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Luming berkata dengan acuh tak acuh. Dia berdiri tegak dan tegak, matanya bersinar dengan semangat juang yang kuat. Maksudnya jelas dengan sendirinya. Arogan, saya ceroboh terakhir kali. Kali ini, aku akan menjatuhkanmu. Seorang lelaki tua berjubah putih keluar. Itu adalah Mokong, ahli dari Sekte Tianshen yang terakhir kali bertarung dengan Luming. Mokong senior, berotot parubaya keluar dari Sekte Iblis Tianyu. Dia memancarkan aura yang mengejutkan. Dia adalah seorang Saint yang cemerlang dalam lingkaran besar, tidak lebih lemah dari Mokong. Selain itu, setelah mengetahui kekuatan tempur Luming, mereka yang berani menonjol kemungkinan besar telah mengembangkan teknik kekuatan surgawi dan sangat percaya diri dengan kekuatan tempur mereka. Tambahkan saya, seorang lelaki tua dari Sekte Racun Keinginan juga keluar. Dia juga berada di lingkaran besar panggung Saint yang terang. Kaisar Naga Abadi Chapter 1725 Bahasa Indonesia. 1725 melawan orang suci yang agung. Ketiga ahli itu membentuk-bentuk kipas dan mengepung Luming. Luming berdiri dengan tenang di kehampaan seolah dia tidak melihat apapun. Bocah, menyerahlah. Mokong berkata dengan dingin. Omong kosong. Pak Tua, jika kamu ingin menyerang, seranglah. Terakhir kali, Anda berhasil melarikan diri dengan hidup Anda. Kali ini, aku akan mengambil nyawamu. Luming berkata dengan acuh tak acuh. Sombong, bunuh, memotong, teriak Mokong. Cahaya suci meledak, membentuk pita cahaya suci menakutkan yang menyelimuti Luming. Mereka membentuk kekuatan pemotongan yang mengerikan yang menebas Luming dengan liar. Luming berdiri di sana dengan tenang dan tidak menghindar, membiarkan pita cahaya suci menyelimuti dirinya. Setelah pita cahaya suci menyelimuti dirinya, dia mulai bergerak. Dia menyerang dengan telapak tangannya dan pita cahaya suci meledak. Luming bergerak seperti kilat dan menyerang Mokong. Tidak baik, ekspresi Mokong berubah drastis. Dia merasa kekuatan tempur Luming meningkat lagi. Bagaimana ini mungkin? Sudah berapa lama? Pedang perang api iblis. Racun menguasai dunia. Pada saat ini, para ahli Sekte Iblis Langit dan Sekte Yudu sama-sama bergerak. Seperti yang diharapkan, keduanya menguasai seni suci. Saat mereka menyerang, itu adalah seni sakral yang menakutkan. Kekuatan kemampuan surgawi sangat mengejutkan. Itu bisa dengan mudah membunuh ahli dengan level yang sama yang tidak mengetahui kemampuan surgawi apapun. Namun, ekspresi Luming dingin. Dia tidak berhenti dan memukul dua telapak tangan berturut-turut. Bang! Bang! Kemampuan surgawi mereka dihancurkan oleh Luming. Dalam sekejap, Luming muncul di depan Mokong. Tubuh Mokong menjadi dingin saat dia mundur dengan panik. Namun, kekuatan melahap yang kuat menyelimuti dirinya dan membuatnya berhenti. Membunuh. Luming bergegas mendekat dan menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangannya seperti pedang surgawi. Tubuh Mokong terbelah dua dan jiwanya hancur. Mokong sudah mati. Banyak orang terkejut. Mokong adalah monster tua yang telah berkultivasi lebih dari 100.000 tahun. Kultivasinya telah mencapai lingkaran besar tahap Saint yang cerah dan dia telah mengembangkan teknik kekuatan surgawi. Kekuatan tempurnya jelas berada di puncak tahap Saint yang cerah. Namun, di tangan Luming, dia dihancurkan dan dibunuh dengan mudah.
Dampak visualnya terlalu kuat. Bus. Setelah Luming membunuh Mokong, dia tidak berhenti dan bergegas menuju dua lainnya. 9 gerbang penyegel tiba-tiba muncul di langit dan menekan ahli dari Sekte Iblis Tian Yu. Pakar itu meraung dan dengan liar menebas gerbang penyegel di sekitarnya. Namun, sebelum 9 gerbang penyegel dibuka, Luming sudah tiba. Tidak, dia berteriak ngeri, tapi telapak tangan Luming jatuh dan menghancurkan segalanya. Para ahli dari Sekte Iblis Tian Yu mengikuti jejak Mokong dan dibunuh oleh Luming. Dalam sekejap, Luming telah membunuh 2 ahli. Pakar terakhir dari Sekte Yudu sangat ketakutan hingga dia kehabisan akal. Dia tidak berani melawan Luming dan mundur dengan panik ke kerumunan. Kamu benar-benar sampah. Bukankah tadi kamu sangat arogan? Sekarang, kamu sangat takut hingga kamu mundur. Luming memandang orang dari Sekte Racun Keinginan dengan jijik. Wajah pria itu memerah dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kekuatan tempur bocah ini menjadi lebih kuat lagi. Gumam Grandmaster Sekte Iblis Langit. Matanya serius, dan niat membunuhnya semakin kuat. Yang lainnya juga sama. Mereka sangat terkejut. Sebulan yang lalu, di Lembah Dewa Naga, meskipun Luming mampu menekan Mokong, itu pasti tidak semudah itu. Dia harus bertarung dengan banyak jurus. Tapi kali ini, dia benar-benar hancur. Ini wajar. Tubuh roh Luming telah berevolusi menjadi tubuh roh surga tingkat menengah dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Mudah baginya untuk membunuh karakter seperti Mokong. Siapa lagi yang ingin menjatuhkanku? Buat perubahan Anda. Luming berkata dengan tenang. Aku akan membunuhmu. Suara dingin terdengar. Kemudian, dia memiliki tubuh yang kuat, dan ki iblisnya melonjak ke langit. Setiap langkah yang diambilnya mengguncang langit. Dia berdiri di depan Luming. Auranya yang menakutkan membuat banyak orang sulit bernapas. Orang bijak yang hebat. Banyak orang yang bergumam. Orang bijak yang agung hendak mengambil tindakan. Penguasaan minor sage yang hebat, lakukan gerakanmu. Saya ingin melihat seberapa kuat seorang bijak yang hebat. Kata Luming. Kamu akan segera menyesalinya. Kata sesepuh kekar itu dengan dingin. Dia maju selangkah dan melayangkan pukulan ke arah Luming. Hukum Dao Iblis beredar. Pukulan itu menyebabkan udara menderu kencang. Itu seperti gunung yang menabrak Luming. Kekuatan tempur seorang Supreme Saint jauh lebih kuat dibandingkan dengan Bright Saint. Mengaum. Raungan naga datang dari tubuh Luming. Dia mengaktifkan teknik penjara yang menekan surga dan melemparkan pukulan juga. Tidak ada bayangan dari prasasti tersebut, tetapi tinju Luming sepertinya telah berubah menjadi prasasti penekan penjara. Bahkan warna kepalan tangannya tampak sama dengan warna prasasti penekan penjara. Berdebar, tinju mereka saling bertabrakan, menciptakan ledakan yang mengerikan. Gelombang kejut yang mengerikan meledak dari tinju mereka dan mengalir ke kedua sisi. Awan di langit tersebar oleh gelombang kejut seolah-olah telah dipotong oleh pedang surgawi. Salah satu gunung iblis terkena gelombang kejut dan meledak. Bus, bus. Keduanya mundur pada saat bersamaan. Mereka berimbang. Desis-desis-desis. Banyak orang tersentak dan memandang Luming dengan tidak percaya. Tidak normal, mengerikan, terlalu menakutkan. Ia hanyalah seorang Saint Bright tingkat rendah, namun ia mampu melintasi seluruh dunia dan bertarung melawan Great Saint tingkat rendah. Konsep seperti apa yang melintasi ranah besar? Mereka bahkan belum pernah mendengarnya, apalagi melihatnya. Tidak ada catatan tentang hal itu dalam catatan kuno benua Azure. Perbedaan antara alam Saint terang awal dan alam suci agung terlalu besar. Seorang Saint yang ahli di bidangnya mampu membunuh sekelompok besar Saint Bright di tahap awal hanya dengan satu tamparan. Tapi sekarang, Luming bisa bertarung langsung dengan ahli suci yang hebat dan tidak dirugikan. Itu luar biasa. Para master sekte dari Sekte Iblis Langit dan Sekte Tianshen dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka harus membunuh Luming. Jika ini terus berlanjut, tidak butuh waktu lama bagi Luming untuk melampaui dan membunuh mereka semua. Dia harus membunuh Luming. Apakah hanya ini yang dimiliki alam bijak agung? Petik 2. Luming berkata dengan tenang. Sombong, bunuh. Orang tua jangkung dan tegap itu meraung seperti binatang gila. Sebuah kapak perang muncul di tangannya. Dia mengangkat kapak perangnya tinggi-tinggi dan kapak besar terbentuk di langit.
Cahaya iblis bermekaran di kapak raksasa, mengelilingi hukum. Aura menakutkan menyebar ke segala arah. Ini adalah seni sakral yang menakutkan. Setelah melangkah ke alam bijak agung, tidak sulit untuk mengembangkan kekuatan super. Ini hanya masalah seberapa baik hal itu dilakukan. Memotong. Orang tua kekar itu melambaikan tangannya dan kapak raksasa itu ditebang. Seolah-olah bisa membelah langit dan menghancurkan segalanya. Pada saat itu, tubuh Luming bersinar dengan bintik-bintik cahaya. Ada total 108 titik cahaya, dan dari setiap titik cahaya, sebuah senjata suci terbang keluar. Sebanyak 108 senjata suci mengepung Luming. Pedang tempur muncul di tangan Luming. Pedang kinya membubung ke langit, dan auranya sangat mengejutkan. Itu adalah senjata suci yang hebat. Dia telah memperoleh senjata suci yang hebat ini dari putra surgawi selama pertarungannya dengannya. Dalam sebulan terakhir, meskipun Luming telah mengerahkan seluruh upayanya untuk memahami jari kekacauan kesengsaraan, dia juga meluangkan waktu untuk mengembangkan gulungan 10.000 tentara. Sekarang Luming telah memasuki alam suci, basis budidayanya telah meroket, dan tubuh rohnya telah berevolusi. Dalam satu tarikan napas, Luming menyegel 108 senjata Sein di titik akupunturnya, salah satunya adalah senjata Sein yang hebat. Kaisar Naga Abadi Chapter 1726 Bahasa Indonesia 1726 Bab 1726 Mengalahkan Orang Bijak yang Agung. Senjata pertempuran Ki dari 108 senjata Sein sangatlah kuat. Luming memegang pedang suci agung dan menebasnya. Sinar cahaya pedang membubung ke langit dan berbenturan dengan kapak besar. Ledakan. Di udara, kapak raksasa dan cahaya pedang raksasa saling bertabrakan, menciptakan ledakan yang mengerikan. Lalu, keduanya dihancurkan. Tidak ada seorang pun yang lebih unggul. Membunuh. Membunuh. Luming berteriak. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menyerang. Suara mendesing. Dengan satu pemikiran, senjata Sein di sekelilingnya mulai menyerang lawannya. Tetua kekar itu berteriak dan melambaikan kapak perangnya, membuat senjata tempurnya beterbangan. Luming bergegas maju dengan pedang tempur di tangan. Pedang itu bersinar dengan cahaya suci seputih susu. Dentang. Keduanya saling bertukar pukulan, dan mereka masih sama-sama cocok. Luming mundur selangkah dan mengambil satu langkah di udara, lalu menyerang lawannya lagi. Lawannya juga melakukan hal yang sama. Keduanya terlibat dalam pertempuran sengit. Battle Sword dan Battle Axe terus bertabrakan satu sama lain, mengirimkan percikan api ke segala arah. Seolah-olah ada badai yang bertiup di udara. Seluruh penonton terdiam menyaksikan tanpa berkedip. Banyak orang sudah mati rasa terhadap kekuatan tempur Luming. Mungkinkah orang suci yang agung pun tidak dapat mengalahkan Luming? Mungkinkah diperlukan ahli yang lebih kuat? Itu akan sangat memalukan. Wajah Master Sekte itu menjadi semakin suram. Senjata suci agung di tangan Luming adalah milik putra surgawi. Dia telah memberikannya kepada putra surgawi. Sekarang, benda itu ada di tangan Luming dan menjadi senjatanya. Luming dan tetua kekar itu bentrok langsung. Mereka bertukar lusinan gerakan dalam sekejap. Semakin banyak lelaki tua kekar itu bertarung, dia menjadi semakin terkejut dan cemas. Seorang biksu agung telah menyerang seorang pemuda yang berada di tahap awal alam biksu cerah, dan dalam sebuah pertarungan langsung, dia gagal untuk menjatuhkannya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah benua Azure. Serangannya menjadi semakin ganas. Dentang. Luming bertukar pukulan lagi dengan lawannya dan mundur. Pada saat ini, mata Luming menjadi hitam pekat, seperti dua kolam yang dalam, tak terduga. Pada saat itu, tetua kekar itu sepertinya menyadari bahwa Luming telah menghilang. Antara langit dan bumi, naga raksasa menerkam ke arahnya. Ilusi, hancurkan. Orang tua kekar itu meraung. Jiwa di lautan kesadarannya bersinar, dan kapak perang di tangannya tersapu, menghancurkan segalanya. Teknik ini adalah teknik ilusi jiwa, yang diperolehnya dari Qiu Yingying. Bus. Setelah melemparkan ilusi jiwa, Luming maju selangkah dan menyerang sesepuh kekar itu. Tidak baik. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu, terutama mereka yang berasal dari Sekte Iblis Langit, terkejut. Mereka melihat lelaki tua kekar itu tiba-tiba menebas dengan liar ke udara. Tubuh Luming mendekat dengan kecepatan tinggi, tetapi pihak lain sepertinya tidak bereaksi apapun. Bus.
Pedang Luming ditujukan pada tetua kekar itu. Enyah. Pada saat ini, lelaki tua kekar itu meraung. Dia sepertinya merasakan bahayanya dan mengayunkan kapak perangnya ke arah Luming. Kapak itu mengenai pedang tempur dan memblokir serangan Luming. Sepertinya kekuatan jiwaku tidak cukup. Luming bergumam. Karena perpaduan tubuh utama dan tubuh sekunder, kekuatan jiwa Luming telah meroket dan sekarang setara dengan kekuatan jiwa penguasaan awal seorang bijak yang hebat. Namun, pihak lain juga merupakan penguasaan awal yang hebat dan kekuatan jiwanya tidak lebih lemah dari miliknya. Meskipun Luming telah menggunakan teknik ilusi jiwa untuk membuat pihak lain berhalusinasi, pihak lain masih bisa merasakannya ketika dia dihadapkan pada pukulan fatal. Sama seperti di pelelangan harta karun, kekuatan jiwa Qiu Ying jauh di atas pihak lain, tetapi pihak lain tidak dapat merasakannya sama sekali dan benar-benar terjebak dalam ilusi. Membunuh. Luming melambaikan tangannya dan lebih dari 100 senjata suci, semuanya menyerang, terbang menuju sesepuh kekar itu. Pada saat yang sama, dia melangkah maju dan menyerang sesepuh kekar itu. Orang tua kekar itu meraung. Dia terus mengayunkan kapak perangnya, membawa serta angin kencang yang menyapu segala arah. Luming tidak bisa mendekat. Menurutmu ini akan berhasil? Menekan. Glabella Luming bersinar dan piringan formasi Tai Chi muncul, diisi dengan rune yang tak ada habisnya. Pola Tai Chi muncul dan menekan lelaki tua kekar itu. Cakram formasi Tai Chi misterius dan kuat. Saat tingkat kultivasi Luming meningkat, kekuatan yang bisa dikeluarkannya juga menjadi lebih kuat. Bus. Pola Tai Chi menekan lelaki tua kekar itu. Pola Tai Chi mengandung kekuatan penghancur dan penyegelan. Tubuh lelaki tua kekar itu bergetar dan dia mundur. Membunuh. Luming tiba dan menebas dengan pedangnya, memotong tetua kekar itu menjadi dua. Namun, sebagai seorang Supreme Saint, ia tidak akan mati meski ia dibelah dua. Tubuh tetua, yang telah terpotong menjadi dua, mundur dengan panik. Luming mengejarnya tanpa henti, ingin membunuhnya. Cukup. Grandmaster Sekte Iblis Langit melambaikan tangannya, dan energi Saint-nya melingkari sesepuh itu seperti pita, menariknya ke belakang. Diri dari jangkauan ilusi Luming. Kedua bagian tubuhnya terhubung dan pulih dengan cepat. Dia memandang Luming dengan rasa takut yang masih ada. Dia hampir dibunuh oleh Luming sekarang. Banyak orang gemetar di dalam hati mereka. Luming hampir membunuh seorang suci agung dengan budidayanya di alam suci awal yang cerah. Apa yang salah? Jika orang suci yang cerdas tidak dapat melakukannya, maka orang suci yang agung dapat melakukannya. Sekarang orang suci agung tidak dapat melakukannya, apakah Anda, orang suci absolut, akan mengambil tindakan? Luming memandang Master Sekte dari Sekte Iblis Langit dan mengejek. Dia sangat membenci Master Sekte dari Sekte Iblis Langit dan ingin segera membunuhnya. Dia benar-benar memberikan Xian Yanxing kepada Raja Dharma Roh Jahat untuk merasukinya. Dia mungkin sudah merencanakan ini sejak Xian Yanxing bergabung dengan Sekte Iblis Tian Yu dan diterima sebagai muridnya. Beraninya kamu, Luming. Ini adalah Sekte Iblis Tian Yu. Bagaimana kamu bisa bertindak begitu kejam di sini? Baiklah, sekarang serahkan warisan dan harta Kaisar Chang. Grandmaster Sekte Iblis Langit berbicara dengan acuh tak acuh dan mengubah topik menjadi harta karun Kaisar Chang. Tidak perlu terburu-buru. Aku akan membiarkanmu melihat seseorang terlebih dahulu. Luming tersenyum. Kemudian, dia membuat gerakan meraih di udara, dan Mo yang muncul di tangannya. Saat ini, Mo yang masih pingsan di tangan Luming. Yang, apa yang kamu lakukan padanya? Ekspresi Grandmaster Sekte Iblis Langit sedikit berubah saat dia mencaci maki. Tidak banyak. Orang ini sedang mengejar murid lembah Dewa Nagaku. Saya kebetulan bertemu dengannya, jadi saya menjatuhkannya dan membawanya ke sini. Luming tersenyum tipis. Sekarang, beri aku yang, Grandmaster Sekte Iblis Langit berbicara dengan nada memerintah. Saya bisa memberikannya kepada Anda, tetapi Anda harus memberi saya Nianxing terlebih dahulu. Kami masing-masing akan menukar satu orang. Itu adil. Kata Luming. Sebagai ganti Nianxing. Sungguh sebuah lelucon. Nianxing adalah muridku, jadi bagaimana aku bisa menukar murid lain dengan murid ini? Petik 2. Grandmaster Sekte Iblis Langit segera menolak. Ekspresi Luming tidak berubah. Dia sudah lama menebak hasil ini.
Pihak lain ingin menggunakan Xian Yanxing untuk membiarkan roh jahat Sakyamuni merasukinya. Mengapa dia menukar Mo Yang? Jadi kamu tidak bertukar. Saya telah mencari jiwa Mo Yang sebelumnya, dan saya menemukan rahasia mengejutkan dalam ingatannya. Lu Ming tersenyum. Ekspresi Master Sekte dari Sekte Iblis Langit berubah. Matanya menjadi lebih menyeramkan saat dia menatap Lu Ming. Jangan berbohong padaku, tidak ada yang bisa mencari jiwa Yang. Kaisar Naga Abadi Chapter 1727 Bahasa Indonesia 1727 Bab 1727 Pemerasan berhasil. Saya tahu Anda telah memasang segel di dekat jiwa Mo Yang. Sekali Anda mencari jiwanya, jiwa itu akan hancur. Sayangnya, Anda meremehkan saya. Lu Ming tersenyum tipis. Senyumannya membuat ekspresi Master Sekte dari Sekte Iblis Langit menjadi semakin jelek. Kamu masih terlalu berpengalaman untuk mencoba menipuku. Lepaskan Yang, Master Sekte dari Sekte Iblis Langit mencibir dan melangkah maju. Berhenti. Satu langkah lagi dan aku akan membunuhnya. Lu Ming meraih leher Mo Yang dan berkata dengan dingin sambil mundur. Karena kamu tidak percaya padaku, maka aku akan mengumumkannya ke publik. Sekte Iblis Tian Yu adalah sisa dari pemujaan roh jahat. Di dasar Gunung Iblis, ada seorang murid Raja Pemujaan Roh Jahat. Ada juga orang-orang dari Sekte Pedang Tanpa Tujuan yang bersembunyi di Sekte Iblis Tian Yu. Lu Ming mundur saat dia berbicara, suaranya bergema di seluruh tempat. Begitu dia mengatakan itu, seluruh tempat menjadi sunyi. Mata banyak orang membelalak kaget saat mereka melihat Master Sekte dari Sekte Iblis Langit. Sekte Iblis Tian Yu sebenarnya adalah sisa-sisa agama roh jahat, apakah itu nyata? Ledakan. Master Sekte dari Sekte Tianshan bersinar dengan cahaya suci saat dia memandang Master Sekte dari Sekte Iblis Langit dengan dingin. Apakah perkataan Lu Ming benar? Omong kosong. Bagaimana Anda bisa mempercayai rencana kikuk yang menabur perselisihan? Petik 2. Master Sekte Iblis Langit berkata dengan dingin, wajahnya sangat suram. Ekspresi Master Sekte dari Sekte Tianshan terus berubah. Mungkin, ini memang rencana Lu Ming untuk menabur perselisihan. Jika saya ingin memverifikasi apakah itu benar atau tidak, saya hanya perlu mencari lagi jiwa Mo yang di tempat dan memproyeksikan gambaran itu dalam ingatannya. Bukankah itu akan memperjelas semuanya? Petik 2. Ingin melihatnya. Itu sangat menarik. Lu Ming tersenyum. Kemudian, dia mengangkat Mo Yang dan menunjuk ke ruang di antara alisnya, seolah dia akan mencari jiwanya lagi. Apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu ingin menyakiti Yang, kamu mendekati kematian. Master Sekte dari Sekte Iblis Langit berteriak sambil mengusap cakarnya. Cakar iblis raksasa terbentuk dan menyapu Lu Ming. Cakar iblis itu mengeluarkan mesin yang menakutkan. Ia ingin membunuh Lu Ming dan Mo yang bersama-sama dan menghancurkan buktinya. Suara mendesing. Jauh di langit, cahaya pedang yang menyilaukan menebas, membelah cakar iblis itu menjadi dua. Cahaya pedang menyatu, dan sesosok tubuh muncul di samping Lu Ming. Itu adalah Master Awan Lembah Naga. Apa yang salah? Kamu ingin membungkamku, takut agama roh jahatmu akan terungkap. Kata Master Lembah Naga Awan. Yun Ruoksu, kamu di sini. Semuanya, ayo serang bersama dan bunuh mereka. Kalau begitu, kita akan menghancurkan Lembah Dewa Naga. Teriak Master Sekte dari Sekte Iblis Langit. Saya pikir kita harus mencari jiwa Mo yang terlebih dahulu dan melihat apa yang terjadi. Master Sekte dari Sekte Dewa Surgawi berkata dengan dingin. Meskipun dia benar-benar ingin membunuh Lu Ming dan Master Lembah Naga Awan, dia hanya bisa mengesampingkan Lu Ming untuk sementara waktu jika menyangkut kultus roh jahat. Jika Sekte Iblis Tian Yu benar-benar sisa-sisa roh jahat, dan apa yang dikatakan Lu Ming benar, maka masalahnya akan menjadi serius. Jelas sekali bahwa Sekte Iblis Tian Yu menggunakan mereka sebagai alat untuk memicu perselisihan internal di wilayah Chang. Jika mereka tidak hati-hati, Sekte Tianchen akan hancur. Masalah sebesar ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Itu benar. Aku akan mencari jiwa mereka terlebih dahulu. Jika kata-kata Lu Ming salah, belum terlambat untuk membunuh mereka. Kata pemimpin Sekte Pedang Jiuxiao. Ekspresi Grandmaster Sekte Iblis Langit berubah. Lalu, dia berkata dengan dingin, baiklah, biarkan mereka mencari jiwa kita. Kami akan membunuh mereka setelah kami membuktikan Sekte Iblis Langit tidak bersalah.
Lu Ming, cari jiwa mereka. Grandmaster Sekte Iblis Langit mundur, dan ekspresinya kembali normal. Dia memiliki hati nurani yang bersih. Baiklah, Tuan, kamu dapat mencari jiwanya dan memproyeksikan gambarnya. Lu Ming berkata kepada Master Lembah Naga Awan sambil menyebut moyang. Baiklah. Master Cloud Dragon Valley mengangguk dan mengulurkan tangan untuk menyentuh dahi moyang. Lakukan. Pada saat ini, Master Sekte dari Sekte Iblis Langit tiba-tiba meraung dan menyerang. Dia memukulkan telapak tangannya ke arah Master Sekte dari Sekte Tianshen yang berada di sampingnya. Pada saat yang sama, banyak orang di antara kerumunan itu yang bergerak. Serangan mengerikan dilancarkan terhadap orang-orang di sekitar mereka. Anda, ketua sekte dari Sekte Tianshen terkejut. Pada saat kritis, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan Master Sekte dari Sekte Iblis Langit. Namun, dia terpaksa mundur dan mengeluarkan seteguk darah. Karena tergesa-gesa, sulit baginya untuk sepenuhnya memblokir serangan pihak lain. Master Sekte Dewa Surgawi lebih waspada, sedangkan mereka yang kurang waspada langsung dibunuh. Di tempat kejadian, serangkaian jeritan menyedihkan terdengar. Ah! Raungan yang tidak diinginkan bergema di seluruh langit dan bumi di dalam Sekte Tianshen. Raungan ini datang dari Sekte Orang Suci Dewa Surgawi lainnya. Kali ini, ada dua orang suci absolut dari Sekte Dewa Surgawi. Di sampingnya, Master Menara-Menara Iblis Darah melancarkan serangan ke arahnya. Cahaya pedang yang mengerikan itu langsung menghancurkan hati Sainnya. Cahaya pedang itu meledak, dan ahli spiritual Supreme Saint dari Sekte Tianshen pun mati. Selain itu, pakar Sekte Yudu juga menyerang pakar Sekte Bulan Jahat dan Sekte Pedang Jiuxiao. Master Sekte Bulan Jahat terluka parah, tapi untungnya, dia bereaksi tepat waktu dan tidak terbunuh. Saat itu juga, banyak ahli dari tiga sekte terbunuh. Menara Iblis Darah, Sekte Racun Keinginan, kalian semua pengkhianat. Master Sekte Dewa Surgawi meraung. Lu Ming benar, Anda memang sisa-sisa roh jahat. Grandmaster dari Sekte Pedang Jiuxiao meraung. Mereka baru saja menderita kerugian besar. Sejak Lu Ming mengatakan bahwa Sekte Setan Tian Yu adalah sisa-sisa agama roh jahat, mereka sedikit banyak mengembangkan rasa kewaspadaan terhadap Sekte Setan Tian Yu. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Sekte Racun Keinginan dan Menara Iblis Darah sebenarnya adalah burung berbulu. Mereka akhirnya bergerak. Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Ini adalah rencananya. Dia akan menggunakan alasan mencari jiwa Mo yang untuk memeras. Rencananya sangat sukses, dan Master Sekte dari Sekte Iblis Langit tidak berani mengambil risiko. Namun, dia tidak menyangka bahwa Menara Iblis Darah dan Sekte Racun Keinginan sebenarnya adalah burung berbulu. Bunuh, bunuh, bunuh mereka semua. Teriak Master Sekte dari Sekte Iblis Langit. Suaranya sangat dingin saat dia melancarkan badai serangan ke Master Sekte Dewa Surgawi. Kekuatan dari tiga sekte besar, Sekte Tianshen, Sekte Pedang Jiuxiao, dan Sekte Bulan Jahat, pada awalnya sangat kuat. Mereka tidak lebih lemah dari Sekte Iblis Tianyu, Menara Iblis Darah, dan Sekte Yudu. Namun, mereka baru saja disergap. Salah satu orang suci absolut dari Sekte Dewa terbunuh, Ketua Sekte Bulan Jahat terluka parah, dan orang suci absolut lainnya dari Sekte Pedang Jiuxiao juga terluka parah. Mereka berada dalam bahaya besar. Satu-satunya yang bisa mempertahankan kekuatan tempur puncaknya adalah pemimpin Sekte Pedang Jiuxiao. Adapun para biksu agung dan biksu cerah, mereka menderita kerugian yang lebih besar lagi. Situasinya sangat tidak menguntungkan. Membunuh, membunuh. Pada saat ini, sejumlah besar sosok bergegas keluar dari gunung iblis lain, membunuh mereka. Sekte pedang yang tidak disengaja memang ada di sini. Ada juga orang dari roh jahat. Ada 4 orang suci yang mutlak. Seseorang berteriak ketakutan, memperlihatkan ekspresi putus asa. Dapat diketahui bahwa ada 2 kelompok orang di antara orang-orang yang bergegas keluar. Satu kelompok berasal dari Sekte Pedang Tanpa Tujuan, dipimpin oleh 2 orang suci absolut. Kelompok lainnya mengenakan jubah hitam dan seharusnya ahli dari roh jahat. 2 orang yang memimpin mereka juga adalah para Saint absolut. Orang-orang dari 3 sekte, Sekte Dewa Surgawi, Sekte Pedang Jiuxiao, dan Sekte Bulan Jahat, tampak putus asa. Minger, jaga dirimu baik-baik.
kata Master Lembah Naga Awan kepada Luming. Kemudian, dia mengayunkan pedangnya dan menyerang para penanam roh jahat. Mengaum, raungan naga terdengar, dan Patriark Naga Es muncul. Cakar naganya yang besar mencengkeram dua orang suci mutlak dari Sekte Pedang yang tidak memiliki tujuan. Kaisar Naga Abadi Chapter 1728 Bahasa Indonesia. 1728 Luming memenggal kepala orang suci mutlak. Patriark Naga Es dari Lembah Dewa Naga. Ekspresi kedua pembangkit tenaga listrik dari Sekte Pedang yang tidak disengaja berubah secara drastis. Mereka mematikan lampu pedang yang menakutkan ke arah leluhur tua Naga Es. Suara mendesing. Pedang hitam dan putih Ki menembus kehampaan dan menebas Master menara-menara iblis darah. Kemudian, dengan suara gemuruh yang keras, singa matahari dewa muncul. Pemimpin lembah-lembah Naga Es juga muncul dan bergabung dalam pertempuran. Meskipun Sekte Dewa dan Sekte besar lainnya sebelumnya telah membahas tentang penghancuran lembah Dewa Naga, mereka tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Jika ahli dari Sekte Dewa, Sekte Pedang Jiuxiao, dan Sekte Bulan Jahat semuanya mati di sini, kekuatan yang tersisa di wilayah Azure akan sangat lemah. Inilah yang diinginkan oleh roh jahat. Mereka harus bekerja sama untuk menghadapi roh jahat. Adegan itu terjadi dalam pertempuran yang kacau balau. Banyak orang suci yang terbang ke langit dan mulai bertarung. Pertarungan antara para biksu absolut terlalu mengerikan. Ki yang melimpah bisa membunuh para biksu agung dan biksu yang cemerlang, belum lagi mereka yang berada di bawah alam biksu. Mereka semua memiliki murid di bawah. Jika mereka bertarung dengan seluruh kekuatan mereka di bawah, murid dari kedua belah pihak akan mati. Para biksu mutlak terbang ke langit dan bertarung. Yang lain di bawah berkelahi, dan teriakan terus berdatangan. King kecil, itu ada di Gunung Iblis itu. Mata Luming menyapu seluruh area. Berdasarkan gambaran yang dia lihat dalam ingatan Moyang, tatapannya tertuju pada tempat di mana banyak sekte berkumpul. Xian Yanxing dipenjarakan di bawah Gunung Iblis. Jiwa guru iblis darah roh jahat juga berada di bawah. Luming melangkah maju. Dia membawa senjata Sein di sekelilingnya dan pedang di tangannya. Dengan satu tebasan, dia membunuh seorang Sein dari Sekte Iblis Tianyu. Puff. Kemudian, dia membunuh Sein lain dari Sekte Yudu dengan satu serangan. Setelah membunuh beberapa orang, Luming tidak berlama-lama dalam pertempuran itu. Dia menggunakan langkah angin yang bergemuruh dan sosoknya berkedip saat dia menuju ke Gunung Iblis. Luming, mati. Dengan raungan keras, seorang pria parubaya berotot menyerang Luming dengan pedang iblis di tangannya. Auranya sangat mengejutkan. Ini adalah orang suci yang hebat. Dia bahkan lebih kuat dari tetua kekar yang pernah bertarung dengan Luming sebelumnya. Dengan sekuat tenaga. Dentang. Sinar pedang pihak lain secara langsung menghancurkan sinar pedang Luming dan menebas pedang tempur Luming. Luming merasakan kekuatan yang tak terhentikan melonjak ke arahnya. Dia mundur terus-menerus, ki dan darahnya bergejolak, dan seteguk darah mengalir dari sudut mulutnya. Orang bijak yang hebat, penguasaan yang luar biasa. Ini adalah seorang ahli dalam bidang penguasaan agung yang agung. Dia sangat kuat dan Luming bukan tandingannya. Melumpuhkannya terlebih dahulu. Setelah pertempuran selesai, kami akan mengungkap rahasianya. Beberapa orang lagi muncul di depan Luming. Mereka semua adalah orang suci yang agung. Salah satunya adalah tetua kekar yang pernah bertarung dengan Luming sebelumnya. Matanya dingin. Ada total 4 orang suci agung. Luming tidak mungkin mengalahkan mereka. Aura 4 orang suci agung meledak dan menekan Luming. Karena kamu sedang mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Luming berkata dengan dingin. Senjata suci di sekelilingnya terbang ke tubuhnya dan menghilang. Sebuah tombak besar muncul di tangannya. Tombak reinkarnasi. Zhen Yuan menuangkan ke dalam tombak reinkarnasi. Seberkas energi diaktifkan, dan lapisan cahaya hitam muncul di tombak itu. Kamu masih ingin membunuh kami? Mati. Pria parubaya itu menebas Luming lagi. Membunuh. Luming memegang tombak reinkarnasi dan menebas dengan sekuat tenaga. Dengan dentang, pedang pertempuran di tangan pria parubaya itu langsung dipotong menjadi 2 oleh tombak reinkarnasi. Tombak reinkarnasi tidak berhenti. Dengan satu tebasan, tubuh pria parubaya itu terbelah 2 dari tengah. Seorang ahli bijak yang hebat telah jatuh.
3 orang suci lainnya hampir mati ketakutan. Itu adalah orang suci yang hebat, tapi dia dibunuh oleh tombak Luming. Bahkan pedang iblis dari senjata suci agung itu terpotong menjadi 2. Bagaimana ini bisa terjadi? Mundur, mundur. Hanya ada satu pikiran di benak mereka, yaitu mundur. Semakin jauh mereka dari Luming, semakin baik. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Membunuh. Luming berteriak dan menebas dengan tombak reinkarnasi. Sebuah cahaya gelap menyala dan tubuh ketiga orang suci agung itu menjadi kaku. Mata mereka melotot dan mereka tampak ngeri. Kemudian, tubuh mereka dicabik-cabik dan jiwa mereka hancur. 3 orang suci tertinggi terbunuh dalam satu gerakan. Orang-orang lain di dekatnya sangat ketakutan. Mereka mundur dengan panik dan menjaga jarak dari Luming. Luming melangkah maju dan terus berjalan menuju Gunung Iblis. Sepanjang jalan, ada ratusan orang dari Sekte Pedang Tanpa Niat dan Sekte Roh Jahat yang berada di tengah. Mereka langsung dibunuh oleh tombak Luming, dan ratusan orang terbunuh dalam sekejap. Luming bermandikan darah, tampak seperti Dewa Iblis saat dia datang ke Gunung Iblis. Buka, Luming memegang tombak reinkarnasi dengan kedua tangannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Tombak reinkarnasi membesar dengan cepat dan kemudian menebas Gunung Iblis dengan keras. Tombak ini seperti tombak dewa. Saat ditebas, istana besar di Gunung Iblis langsung meledak. Ledakan, ledakan, ledakan. Di bawah tombak reinkarnasi, Gunung Iblis yang menjulang tinggi terbelah menjadi 2 dengan suara keras. Batu-batu besar beterbangan kemana-mana, seolah hari kiamat telah tiba. Gunung Iblis terbelah, memperlihatkan gua bawah tanah di bawah gunung. Siapa ini? Dan EBSP, suara tajam bergema di langit. Di gua bawah tanah, kabut darah berkumpul dan membentuk wajah raksasa. Xian Yanxing duduk di sana, tidak bergerak, seolah dia tidak menyadari apa yang terjadi di luar. King kecil. Hati Luming bergetar. Dia tidak menyangka akan bertemu Xian Yanxing lagi di tempat dan keadaan seperti itu. Sekte Iblis Tian Yu dan kultus roh jahat harus dihancurkan dan dibunuh. Mata Luming dipenuhi lapisan merah darah, dan niat membunuhnya sangat kuat. Nak, kamu sedang mencari kematian. Mati. Terdengar teriakan keras. Seorang tetua berjubah hitam bergegas keluar dari gua bawah tanah. Demonik Ki melonjak dari tubuhnya, dan auranya sangat menakutkan. Ini adalah orang suci yang mutlak. Sekte Iblis Tianyu secara khusus memanggil orang suci tertinggi untuk menjaga gua bawah tanah ini. Bunuh dia. Wajah raksasa yang dibentuk oleh Raja Iblis Darah itu menjerit. Mati. Aura iblis dari orang suci absolut dari Sekte Iblis Tian Yu melonjak ke langit saat dia mencakar Luming. Cakar iblis yang menakutkan itu lebih besar dari gunung. Bahkan seorang ahli di alam kesempurnaan agung yang agung akan terbunuh oleh cakar ini, apalagi seorang Sageming. Namun, ekspresi Luming tidak berubah. Dia masih bersikap dingin dan acuh tak acuh. Dia melangkah maju dan berkata dengan tombak reinkarnasi membesar dan menebas. Cakar iblis yang dibentuk oleh biksu mutlak dari Sekte Iblis Tianyu langsung terbelah. Tombak reinkarnasi tidak berhenti dan terus menebas orang suci absolut dari Sekte Iblis Tianyu. Bagaimana mungkin? Mata orang suci absolut dari Sekte Iblis Langit melebar. Dia menyadari bahwa dia telah sepenuhnya terkunci oleh tombak reinkarnasi. Seolah-olah ada kekuatan reinkarnasi yang membuatnya mustahil untuk menghindar. Dia hanya bisa menerimanya secara langsung. Dia meraung dan menyerang dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, dia menemukan ratusan cetakan telapak tangan. Ratusan cetakan telapak tangan bergabung dan membentuk cetakan telapak tangan iblis raksasa, yang menghantam tombak reinkarnasi. Namun, semuanya sia-sia. Saat tombak reinkarnasi menebas, cetakan telapak tangan iblis itu runtuh. Tombak reinkarnasi menebas orang suci mutlak dari Sekte Iblis Tian Yu dengan kekuatan yang tak tertandingi. Orang suci absolut mengeluarkan teriakan mengerikan yang menggema di seluruh Sekte Iblis Tian Yu. Kemudian, dia dipotong menjadi 2 oleh Luming, dan jiwanya dimusnahkan. Seorang suci yang mutlak telah meninggal. Kaisar Naga Abadi Chapter 1729 Bahasa Indonesia 1729 Konfrontasi antar jiwa. Adegan ini dilihat oleh semua orang yang hadir, dan membuat hati mereka bergetar. Hal ini terutama terjadi pada orang-orang dari Sekte Iblis Langit dan Sekte Yudu.
Mereka hampir ketakutan setengah mati. Seorang suci tertinggi terbunuh oleh tombak Luming. Bagaimana Luming bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Sial, sial, bagaimana kecil ini bisa mengendalikan kekuatan yang begitu menakutkan? Grandmaster Sekte Iblis Langit adalah yang paling terkejut. Dia terus berteriak di dalam hatinya, dan wajahnya berubah. Hahaha, pembunuhan yang bagus. Sisa-sisa roh jahat ditakdirkan untuk dihancurkan lagi. Pemimpin lembah itu tertawa, dan cahaya pedangnya bagaikan seekor naga, sehingga memaksa biksu mutlak dari roh jahat untuk mundur. Bagaimana mungkin? Wajah raksasa Master Iblis Darah itu juga menjerit. Raja Iblis Darah, aku akan membunuhmu sekarang. Luming memegang tombak reinkarnasi dan menyerang Ratu Iblis Darah. Tombak reinkarnasi dapat membunuh siapapun yang berada di bawah level Kaisar. Meskipun Raja Iblis Darah adalah ahli tingkat Kaisar pada puncaknya, dia hanya memiliki sedikit jiwa, jadi dia masih bisa dibunuh. Sial, sekumpulan sampah. Saya hanya bisa mengambil alih tubuhnya sekarang. Master Iblis Darah meraung dan berubah menjadi seberkas cahaya darah, mengalir ke dahi Xian Yanxing. Tidak baik. Ekspresi wajah Luming berubah dan dia bergegas menuju Xian Yanxing. King kecil, bangun. Luming berteriak, tapi tidak ada gunanya. Xian Yanxing tidak bangun. Terlebih lagi, tubuh Xian Yanxing ditutupi lapisan cahaya darah. Tubuhnya sedikit gemetar dan wajahnya menunjukkan rasa sakit. Luming sangat cemas. Jelas sekali, Raja Iblis Darah sedang mencoba merasuki Xian Yanxing. Dia ingin menghancurkan keinginan spiritual Xian Yanxing dan menggantikannya. Luming tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Ayo kita berusaha sekuat tenaga. Mata Luming dipenuhi tekad. Dia mengambil langkah maju dan mengaktifkan hukum Araidao. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Rune bukanlah prasasti, melainkan tingkat yang lebih tinggi. Hanya mereka yang memahami kekuatan hukum yang bisa melepaskannya. Sejumlah besar menyelimuti Luming dan dia duduk bersila. Ruang di antara alisnya bersinar dan seseorang kecil muncul. Itu adalah jiwa Luming. Jiwa Luming bergegas menuju gelabela Xian Yanxing dan memasukinya. Saat berikutnya, jiwa Luming muncul di negeri yang luas. Tempat ini adalah lautan kesadaran Xian Yanxing. Saat Luming masuk, dia melihat sosok Xian Yanxing. Pada saat ini, Xian Yanxing dikelilingi oleh awan kabut berwarna merah darah. King kecil, Luming meraung dan bergegas mendekat. Sosok Xian Yanxing bukanlah jiwanya. Dia belum menerobos ke alam Sein, jadi dia belum memadatkan jiwanya. Itu adalah keinginan rohaninya. Kehendak spiritual seseorang dapat memproyeksikan bentuk fisik ke dalam lautan kesadarannya. Itu seperti bagaimana Luming dapat memproyeksikan bentuk fisik di lautan kesadarannya di masa lalu. Namun, jiwanya tidak mungkin memasuki lautan kesadaran orang lain seperti Luming. Ketika kehendak spiritual seseorang berhasil menembus alam Sein, maka hal itu akan membentuk sebuah jiwa. Jika Raja Iblis Darah memurnikan keinginan spiritual Xian Yanxing, itu sama saja dengan menghilangnya Xian Yanxing dari dunia. Luming, seru Xian Yanxing. Dia tidak menyangka Luming akan sampai ke darah, mati. Luming berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju Raja Iblis Darah. Dengan ayunan telapak tangannya, hukum kekacauan beredar dan menebas jiwa Raja Iblis Darah. Hukum nomologis dipahami setelah seseorang memahaminya. Mereka meminjam hukum langit dan bumi dan bukan energinya sendiri. Oleh karena itu, jiwa juga dapat menggunakan hukum. Nak, kamu sedang mencari kematian. Mati. Ratu Iblis Darah berteriak dengan dingin dan mengembun menjadi bentuk manusia. Itu adalah wujud seorang wanita tua. Dia mengulurkan cakarnya yang layu dan meraih Luming. Bang! Telapak tangan Luming mengenai cakar Raja Iblis Darah. Dia segera merasakan kekuatan mengerikan melonjak, seolah-olah itu akan merobek lengannya. Sosok Luming mundur dengan cepat. Hukum kekacauan terus beredar dan akhirnya melenyapkan kekuatan ini. Meskipun Raja Iblis Darah hanyalah secuil jiwanya, dia adalah eksistensi setingkat kaisar di puncak kejayaannya. Fondasinya terlalu kuat, dan Luming tidak bisa menandinginya sama sekali. Meskipun kekuatan jiwa Luming sudah setara dengan orang suci tertinggi, itu tidak ada gunanya. Berat, kamu tidak hanya tidak bisa menyelamatkan gadis kecil ini hari ini, bahkan kamu harus tetap di sini.
Ratu Iblis Darah mencibir dan melayang ke arah Luming. Cakarnya yang layu terus mencakar Luming. Teknik pedang yang saleh. Luming punya ide. Dia menyebarkan teknik pedang surgawi. Seluruh tubuhnya berubah menjadi pedang, pedang jiwa, dan menebas Raja Iblis Darah. Itu sebenarnya adalah teknik pedang dewa penghancur jiwa. Sayangnya kekuatan jiwamu terlalu lemah. Ratu Iblis Darah mencibir. Cakarnya meraih pedang pertarungan roh jiwa yang telah diubah oleh Luming. Suara benturan logam terdengar dan pedang pertarungan roh jiwa terlempar. Bus! Pedang roh jiwa berubah kembali menjadi Luming. Dalam sekejap, Luming muncul di samping Xian Yanxing. King kecil, kamu baik-baik saja. Luming memandang Xian Yanxing dengan cemas. Saya baik-baik saja. Luming, kenapa kamu ada di sini? Cepat pergi, cepat tinggalkan tempat ini. Xian Yanxing berkata dengan cemas. Gadis bodoh, omong kosong apa yang kamu katakan? Jika kamu dalam bahaya, mengapa aku harus pergi? Jika aku harus mati hari ini, aku akan mati bersamamu. Luming berkata, suaranya penuh kelembutan. Kalau begitu aku akan mengirimmu pergi dan membiarkan kalian berdua menjadi sepasang bebek Mandarin yang berbagi nasib yang sama. Ratu Blood Demon mencibir dan menyerang mereka berdua sambil mencakar mereka. Ini adalah lautan kesadaranku. Keluar! Xian Yanxing berteriak. Kehendak spiritualnya bersinar, dan gejolak yang mengerikan menyebar ke arah Master Iblis Darah. Mata raja yang mendisiplinkan roh jahat menunjukkan ekspresi serius. Kedua cakarnya terus-menerus menyerang, mematahkan fluktuasi yang tak terlihat itu. Tidak mudah untuk memiliki seseorang. Seperti yang dikatakan Xian Yanxing, inilah lautan kesadarannya. Di lautan kesadarannya, Xian Yanxing mampu melepaskan kekuatan mengerikan untuk menghancurkan jiwa asing. Oleh karena itu, Master Iblis Darah selalu ingin melahap dan memurnikan lebih banyak jiwa untuk memperkuat jiwanya sendiri sebelum dia mulai merasuki Xian Yanxing. Namun kini, dia terpaksa memulai penguasaan bola terlebih dahulu. Membunuh. Luming terus menggunakan teknik pedang dewa dan berubah menjadi pedang dewa. Dia bekerja sama dengan Xian Yanxing untuk melawan Master Iblis Darah. Sementara itu, pertempuran di luar semakin sengit. Sejumlah besar ahli telah jatuh di sini selamanya, darah mereka menodai seluruh gunung iblis. Master Sekte dari Sekte Iblis Langit tampak cemas saat melihat jiwa Luming memasuki tubuh Xian Yanxing. Kalian, pergi dan bunuh Luming. Buru-buru, teriak Master Sekte dari Sekte Iblis Langit. Beberapa orang suci agung segera menerkam Luming. Kamu sedang mencari kematian. Diiringi raungan yang panjang, cahaya pedang itu menembus langit dan dua Supreme Saint terbunuh seketika. Dengan kilatan cahaya pedang, Master Lembah Naga Awan muncul di samping Luming, memegang pedangnya untuk memblokir serangan itu. Membunuh. Kita harus membunuh Luming dan membiarkan Sakyamuni berhasil merasukinya. Master Sekte dari Sekte Iblis Langit menjerit. Semua ini melibatkan masa depannya. Jika Raja Iblis Darah berhasil, dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar yang hebat di masa depan. Dia tidak boleh dirusak oleh Luming. Master Sekte dari Sekte Iblis Langit menggunakan seluruh kekuatannya untuk memaksa lawannya mundur sebelum menyerbu ke arah Master Lembah Naga Awan. Pada saat yang sama, dua orang suci absolut lainnya juga bergegas menuju Master Lembah Naga Awan. Pada saat itu, dua orang suci absolut muncul di memiliki keunggulan dibandingkan para orang suci absolut. Kaisar Naga Abadi Chapter 1730 Bahasa Indonesia. 1730 Membunuh Jiwa Kaisar. Di pihak pemuja roh jahat, sudah terdapat 11 orang suci absolut, termasuk 3 sekte besar, Sekte Iblis Tianyu, Sekte Yudu, dan Menara Iblis Darah. Master Cloud Dragon Valley dan yang lainnya awalnya datang bersama 5 orang. Selain para biksu absolut dari Sekte Tianshan, Sekte Bulan Jahat, dan Sekte Pedang Jiuxiao, totalnya ada 9 orang. Namun, 2 di antara mereka terluka parah akibat serangan diam-diam tersebut. Situasinya tidak menguntungkan Tuan Awan Lembah Naga. 9 penampilan Cloud Dragon. Master Cloud Dragon Valley terus menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang itu berubah menjadi 9 naga awan yang terbang dan menghalangi para biksu mutlak di udara. Namun, para biksu absolut menyerang dan mengalahkan naga awan. Meskipun Master Cloud Dragon Valley kuat, dia hanya 1 orang.
Akan sulit baginya untuk menghentikan pasukan gabungan yang terdiri dari beberapa orang. Membunuh, membunuh. Beberapa biksu mutlak berteriak. Mereka mengendalikan hukum dan menggunakan kekuatan super mereka untuk membentuk kekuatan ofensif yang mengerikan yang mengalir ke arah Master Lembah Naga Awan. Ada juga beberapa orang dengan kekuatan tempur mengerikan yang tidak jauh lebih lemah dari Master Lembah Naga Awan. Mengaum. Dengan raungan naga, kepala keluarga naga es menyerbu dengan arus dingin yang menakutkan. Dia mengirim Sein Absolut terbang dengan satu gerakan dan hampir membekukannya. Enyah. Naga es meraung dan menyerang dengan cakarnya. Dua orang suci absolut lainnya juga dipaksa mundur. Patriark Naga Es dan Master Lembah Naga Awan berdiri bersama untuk melindungi Lu Ming dan Xian Yanxing. Mengenakan biaya, Master Sekte dari Sekte Iblis Langit menjerit. Setidaknya 5 orang suci absolut menyerang Lu Ming. Namun, Master Cloud Dragon Valley dan Patriark Ice Dragon tidak ingin melakukan kesalahan apapun, jadi mereka menjaga area itu dengan ketat. Pihak lain tidak bisa melewati mereka untuk sementara waktu. Di lautan kesadaran Xian Yanxing, pertempuran telah memasuki kondisi panas membara. Bagaimanapun, Patriark Iblis Darah adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Bahkan dengan pecahan jiwanya, dia masih menakutkan. Lu Ming dan Xian Yanxing bukanlah tandingannya. Mereka dikelilingi oleh Patriark Iblis Darah dalam cahaya berdarah. Lampu merah darah mengandung kekuatan hukum. Dia ingin menyatukan Lu Ming dan Xian Yanxing. Hehehe, nasibmu sudah ditentukan. Terima saja nasibmu. Raja Iblis Darah tertawa tajam. Kabut berdarah memenuhi udara. Lu Ming merasakan sakit yang merobek di jiwanya. Kehendak spiritual Xian Yanxing bergetar seolah tidak dapat menahannya lagi. King kecil, Lu Ming tidak mau menyerah. Jiwanya berubah menjadi pedang panjang dan menebas kabut darah di sekitarnya. Sayangnya, saat pertempuran berlanjut, kekuatan jiwa Lu Ming menjadi semakin lemah. Sudah sulit baginya untuk menyebabkan kerusakan fatal pada Raja Iblis Darah. Berjuang, berjuanglah dengan sekuat tenaga. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Ratu Iblis Darah tertawa. Dia tampak menikmati proses perjuangan Lu Ming dan yang lainnya. Pada saat itu, tulang belakang Lu Ming memancarkan cahaya merah darah. Kemudian, garis keturunan prasasti penekan penjara muncul. Dengan suara mendesing, garis keturunan prasasti penekan penjara mengalir ke glabella Xian Yanxing dan memasuki lautan kesadarannya. Bus! Begitu tiba dalam kesadaran Xian Yanxing, prasasti penekan penjara itu berubah dengan cepat seperti gunung. Dua kata, prasasti penjara, di bawahnya memancarkan cahaya cemerlang dan menekan Master Iblis Darah itu. Prasasti penekan penjara, bagaimana mungkin? Raja Iblis Darah menjerit. Ledakan. Di bawah tekanan prasasti penekan penjara, Raja Iblis Darah menjerit. Kabut darah bergulung dan membentuk tubuh wanita tua lagi. Wajahnya penuh kejutan dan kengerian. Bus! Prasasti penekan penjara semakin besar dan besar. Kedua kata itu sepertinya memiliki kekuatan tak terbatas, dan sekali lagi menekan Raja Iblis Darah. Ratu Iblis Darah menjerit dan mundur dengan cepat, tapi itu sia-sia. Dia sepertinya telah dikurung oleh prasasti penekan penjara dan tidak punya tempat untuk melarikan diri. Ledakan. Kali ini, tubuh Raja Iblis Darah langsung meledak. Bola kekuatan jiwa dilenyapkan oleh kekuatan prasasti penekan penjara. Ketika Raja Iblis Darah berkumpul kembali, tubuhnya telah menyusut banyak, dan dia tampak putus asa. Namun, prasasti penekan penjara itu jelas tidak berniat melepaskannya. Itu ditekan lagi. Master Iblis Darah berteriak ketakutan. Dia menjadi gila. Prasasti penekan penjara akan muncul di sini. Prasasti penekan penjara adalah musuh klannya. Ledakan. Kali ini, Raja Iblis Darah bahkan lebih sengsara. Bentuknya langsung hancur, dan setelah berguling, sulit baginya untuk melakukan reformasi. Pada saat ini, kristal hitam muncul di kesadaran Xian Yanxing. Itu memancarkan kekuatan melahap yang mengerikan dan hendak melahap jiwa Raja Iblis Darah. Ini adalah inti duniaku, kata Xian Yanxing. Ekspresi Lu Ming berubah. Dia mengendalikan prasasti penekan penjara dan terbang kembali ke kepalanya. Ah, jangan. Raja Iblis Darah terus berteriak, seolah dia sangat ketakutan. Namun, masih ada bola energi jiwa yang diserap oleh inti dunia.
Lu Ming mengenalinya. Inti dunia saat ini adalah apa yang dia peroleh di inti benua reruntuhan surgawi saat itu. Tadinya dia mengira itu adalah hati seorang suci, namun kini tampaknya itu adalah inti dunia yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar. Energi jiwa Raja Iblis Darah terus-menerus dilahap oleh inti dunia. Pada akhirnya, hanya bayangan hitam yang tersisa, terus berputar dan meronta. Saat ini, Lu Ming terkejut. Ini karena bayangan hitam yang muncul di akhir sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Meski berwujud manusia, ia sangat aneh. Itu seperti bayangan, dan ada mata di tengah alisnya. Ia memiliki total 3 mata. Lu Ming teringat pada ras dewa bermata 3 dan makhluk menakutkan yang melawan banteng Titan. Ia juga memiliki 3 mata. Apa hubungan antara semua ini? Mungkinkah bayangan hitam ini adalah tubuh sebenarnya dari Raja Iblis Darah? Bus. Pada saat itu, prasasti penekan penjara tidak berada di bawah kendali Lu Ming. Itu terbang keluar dari tubuhnya dan menekan bayangan hitam. Tidak, bayangan hitam itu menjerit ketakutan, tetapi di bawah prasasti penekan penjara, bayangan hitam itu meledak dan berubah menjadi abu. Jiwa sisa dari Master Iblis Darah akhirnya dihancurkan sampai mati oleh prasasti penekan penjara. Lu Ming menghela nafas lega. Lu Ming, aku akan berkultivasi dalam pengasingan. Saat ini, Xian Yanxing berbicara. Inti dunia sepertinya telah menyerap energi jiwa Raja Iblis Darah dan telah mengalami perubahan. Baiklah, kamu bisa mengasingkan diri. Aku akan melindungimu, kata Lu Ming. Xian Yanxing mengangguk. Saat berikutnya, keinginan spiritualnya menghilang. Lu Ming, sebaliknya, meninggalkan lautan kesadaran Xian Yanxing dengan prasasti penekan penjara dan kembali ke tubuhnya. Begitu dia kembali ke tubuhnya, Lu Ming mendengar ledakan keras. Dia berbalik dan melihat Master Cloud Dragon Valley dan Patriarch Ice Dragon bertarung melawan 5 orang suci absolut. Master Lembah Naga Awan dan Kepala Sekte Naga Es nyaris tidak mampu melawan 5 orang suci absolut, namun mereka tidak mundur selangkah pun. Sebaliknya, mereka berdiri kokoh di depan mereka. Membunuh. Lu Ming berteriak dan melangkah maju dengan tombak reinkarnasi di tangannya. Lu Ming, apakah kamu berhasil? Tanya sang Patriark Naga Es. Itu sukses. Master Iblis Darah telah terbunuh. Suara Lu Ming menyebar ke seluruh area, menyebabkan banyak orang terkejut. Mustahil. Grandmaster Sekte Iblis Langit mulai berteriak seperti orang gila. Dengan kematian Raja Iblis Darah, kerja kerasnya selama bertahun-tahun akan sia-sia. Wajahnya berubah.